Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belajar tidak bertatap muka melalui virtual ya. Yang penting kita masih bisa diberi kesehatan hingga kita masih bisa mengikuti pelajaran PKN, yaitu pertemuan kedua. Mungkin kemarin sudah menyimak video Bapak ya, yaitu tentang hak, apa itu hak, pengertian hak. Mungkin ada yang masih ingat ya, itu hak itu yaitu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, materi pertemuan kedua kita akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Yang dimana tujuan pembelajarannya yang pertama menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Mungkin kalian bisa melihatnya di samping Bapak. Di video ini ada, di samping Bapak itu ada foto atau gambar. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seseorang pekerja mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya. Contohnya, ketika kita bekerja, berarti kita akan mendapatkan hak. Apa itu haknya? Yaitu upah atau gaji. Kewajiban kita yaitu bekerja. Dalam kewajiban asasi manusia yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Kalian bisa lihat di samping Bapak, di situ ada hak asasi ya, dan ada kewajiban asasi, di bawahnya sebab akibat. Apa maksud dari ini? Yaitu gini. Ketika hak seseorang tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kewajiban seseorang. Begitu pula sebaliknya, ketika kewajiban seseorang tidak dilaksanakan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan haknya. Dalam kewajiban hak asasi manusia ini tercantum pula pada poin-poin atau nilai-nilai penting dalam Pancasila ya. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana pemerintah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Nah, jadi dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, rakyat Indonesia atau semua orang ya mendapatkan haknya untuk bebas memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi tidak ada yang dipaksakan untuk masuk agama, semuanya diberi kebebasan, bisa saling menghargai dan menghormati. Poin pertama. Poin kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Dalam poin ini jelas sekali, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, ya, semuanya sama di mata hukum. Dan memiliki kewajiban, untuk kewajibannya memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi tidak ada orang kaya atau miskin, di mata hukum semuanya sama, mendapat perlindungan hukum. Sama ya di lingkungan kalian juga, ketika ada suatu permasalahan yang menyangkut tentang hukum, maka hukum tidak akan memihak pada orang yang kaya atau miskin. Adil ya. Hukum akan berpihak secara adil. Yang salah maka dia akan dihukum, yang benar maka dia akan dibela. Dalam poin ketiga dalam Pancasila yaitu tentang persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk gotong royong, bersama-sama ya, kerjasama dalam persatuan Indonesia. Apa tujuannya?
agar terciptanya damai, rukun, tentram. Ya. Jadi ketika hak atau HAM dan nilai dasar Pancasila digunakan sehari-hari oleh kita, maka persatuan Indonesia akan tercipta tanpa adanya huru-hara. Ya. Dalam poin keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nah, jadi kita di sini diberi hak dan kewajiban oleh pemerintah khususnya, yaitu untuk bermusyawarah atau mufakat tanpa paksaan. Kenapa sih harus ada musyawarah dan mufakat? Agar tercapai kerukunan, ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, maka musyawarah dan mufakat sangat dibutuhkan. Kenapa harus dibutuhkan? Ya tadi, agar tidak terjadi huru-hara atau kerusuhan. Dan tidak ada tekanan, ya, tekanan dari pihak lain untuk memaksa kita. Ya seperti itu. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan perlindungan pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, jadi dari poin Pancasila yang kelima ini, yaitu diakuinya adanya hak milik perorangan. Nah, jadi kita punya hak ya untuk dilindungi hak kita itu dan pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Dari kelima Pancasila ini terbukti bahwa hak atau HAM dan kewajiban itu sangat penting untuk ditegakkan dan dilindungi oleh undang-undang. Yaitu tadi undang-undang yang melindunginya yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya HAM tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita atau negara Indonesia. Jadi HAM itu atau hak asasi manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Setiap nilai Pancasila poin 1 sampai 5 itu sangat bermakna buat kehidupan kita. Karena Pancasila adalah sebagai pedoman ya, pedoman untuk orang atau manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dalam suatu negara. Oke, dari materi itu Bapak berharap kalian tahu yang tadinya cuma tahu Pancasila itu ada 5 disebutkan artinya saja atau poinnya saja. Bapak ingin kalian sekarang paham, oh ternyata dari 5 sila itu ada makna yang tersembunyi, dan makna itu adalah yang tadi, yang hak dan kewajiban asasi yang sangat bermanfaat dan membantu bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa melakukan dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus menjadi hak kita, hak kita, dan mana yang harus menjadi kewajiban kita. Untuk tugas nanti Bapak di materi ya, nanti ketika kalian mengerjakan atau pas KBM PKN, tugasnya nanti akan lewat Google Form ya. Nanti kalian tinggal isi tugasnya, nanti dia akan tersimpan sendiri. Mungkin sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.